I'm gonna love you. What's up guys, hari ini di channel Matematika Muda kita akan membahas tentang ujian sekolah untuk SD tahun 2016-2017 Selasa 16 Mei 2017 yang lalu. Jadi ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Langsung saja kita bahas. Di soal yang pertama, hasil panen wortel dan jagung jumlah keseluruhan. Jadi langsung saja kita jumlahkan ya. Ini jumlahnya 5, karena ini lebih dari 10 ini jadi 6. Terus ini 3, ini jumlahnya jadi dari 10 jadi 4. Terus ini nanti juga jadi 4, terus ini jadi 5 ya, terus ini jadi 7. 6, 4, 4, 5, 7. Jadi jawabannya adalah A ya. Hasil dari 27 tambah minus 19 kurang 35, ini sama saja dengan 27 kurang 19 ya, kurang 35. 27 kurang 19 itu 8 kurang 35, jadi lebih besar yang minus, hasilnya minus. 35 kurang 8 itu 27, jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, soal cerita bilang bulat. Suhu es krim mula-mula lalu dikeluarkan setiap 4 menit, suhunya naik 2 derajat. Suhu es setelah 16 menit. Jadi kalau 4 menit dia naik 2 derajat Celcius, setelah 16 menit berarti 4 kali lipat, maka dia akan naik juga 4 kali lipat menjadi 8 derajat Celcius naiknya. Sebelumnya suhunya minus 3, terus menjadi 8 derajat Celcius. Dengan kata lain selisihnya ya, jadi 8 dikurangi dengan min 3, hasilnya adalah salah, maksudnya salah ya, keliru. Jadi minus 3 ditambah 8 ya, tambah 8, jadi hasilnya 5. Oke, selanjutnya FPB dari 3 bilangan itu. Jadi kalau mencari FPB dan pilihan ganda, langsung saja cek per optionnya. Apakah 40 bisa bagi 10? Bisa. 36 bisa bagi 10? Tidak bisa. Apakah 40 bisa bagi 9? Tidak bisa. Apakah 40 bisa bagi 6? Tidak bisa. Jadi yang bisa cuma 4. Jadi jawabannya 4. Jadi ketiga bilangan ini harus bisa membagi bilangan tersebut, dipilih dari yang terbesar, atau dengan cara biasa dibagi ya, dengan cara tabel. Nah, langsung saja bagi 4 boleh, 6, kemudian 9, kemudian 10. Ini tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama, jadi FPB nya 4. Selanjutnya ya, kalau soal seperti ini, soal cerita kemudian ada kata sama banyak, berarti ini adalah FPB dari 48, 60, dan 90. Oke, kita cari di pilihan jawaban yang bisa membagi ketiga-tiga ini. Jadi dari yang terbesar 8, 90 tidak bisa bagi 8, tidak bisa bagi 7, bisa bagi 6. Jadi 90 bagi 6 bisa, 60 bagi 6 bisa, 48 bisa juga bagi 6. Jadi jawabannya 6.
Selanjutnya tentang akar pangkat 3. Jadi kuncinya adalah menghafal 1 pangkat 3 sampai dengan 9 pangkat 3. Ya, seperti ini. Untuk akar pangkat 3, potong 3 dari belakang. Perkalian berapa pangkat 3 ya? Perkalian berulang yang mendapatkan 17. Jadi yang paling mendekati adalah 2 pangkat 3 ya. Kalau 3 sudah lewat, jadi 2. Terus lihat belakangnya, cocokkan mana yang belakangnya juga di sini sama. Oh, ternyata 6. Jadi jawabannya adalah 26. Selanjutnya, bentuk sederhana dari pecahan. Jadi ini sama-sama kita bagi 5 ya. Jadi jawabannya 7 per 6 bagi 5, 1, sisanya 1, 10 bagi 5, 2, 7 per 12. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Karena lebih banyak yang desimal, kita bawa semuanya ke desimal. Jadi 0,25, 60% itu 60 per 100 atau 0,60. 6 per 12 itu 1/2. 1/2 itu 0,50. 3 per 4 itu 0,75 dan 0,80. Jadi kalau diurut dari terkecil ke terbesar, maka yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Jadi yang pertama adalah 0,25, kemudian 0,50 atau 1/2. Jadi jawabannya B. Ya, kemudian yang ketiga 0,60, yang keempat 0,75, dan yang terakhir ya. Seperti itu. Selanjutnya penjumlahan pecahan. Supaya mudah, 5 ini kita simpan dulu. Jadi 4/5 saja yang kita kerjakan dengan yang lainnya. Kelipatan 5, 4, dan 8 itu adalah 40. Jadi per 40, 40 bagi 5, 8, 8 kali 4, 32. 40 bagi 4, 10 kali 3, 30. 40 bagi 8, 5 kali 3, 15. Jadi hasilnya 17 per 40. Kemudian 5 tadi yang disimpan ditambahkan di depannya menjadi 5, 17 per 40. Selanjutnya bentuk persen. Persen artinya per 100. Jadi 13 per 20 akan diubah ke per 100. Berarti ini dikali 5, di atas juga dikali 5. 10 kali 5, 50. 3 kali 5, 15. 50 tambah 15, 65 per 100. 65%. Selanjutnya, ibu membeli 7/2 kg. 20% digunakan, sisa gula yang belum digunakan. Jadi kalau 20 yang digunakan, yang tidak digunakan adalah 80%. 80% dari 7/2. 80% dari 7/2. Ya, 80% ini sama saja dengan 4/5. Bagi 20 bagi 20. Kemudian 7/2 itu 2 kali 7 tambah 1, 15/2. Ini bisa kita coret bagi 2, bagi 2, bagi 5, bagi 5. Hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya C. Selanjutnya perbandingan ikan mas dan nila. Jumlah ikannya 18, jumlah ikan mas adalah. Jadi untuk seperti ini biasanya saya tulis begini, perbandingan dan sebenarnya. Kalau dalam perbandingan, ikan masnya ada 5, sedangkan ikan nila 2. Kemudian yang diketahui jumlah ikannya adalah 18 ekor. Jadi jumlah perbandingannya 5 tambah 2, 7. Nah, seperti itu. Jadi untuk menemukan, oh ya, ternyata bukan jumlah ya, yang ada di sini jumlah ikan nila. Jumlah ikan nila 18. Ya, jadi kita cukup lihat
2 dikali berapa dapat 18, 2 kali 9 dikali 9 juga ya, jadi itu perbandingannya harus sama, dapatnya nanti 45 ekor. Oke, selanjutnya mercusuar. Maka denah dibuat dengan skala. Skala itu perbandingan dari jarak di denah dengan yang sebenarnya. Jadi 5 cm dibanding dengan 45 meter. Dua-duanya harus cm. Jadi kalau meter ke centimeter ditambah 02 ya. Terus keduanya sama-sama bagi 5. Jadi 5 bagi 5 1, 45 bagi 5 9. Jadi jawabannya 1:900. Jawabannya D. Selanjutnya melakukan perjalanan, dijumlahkan semua ya. Kilometer kita ubah sesuai pilihan jawabannya, semuanya meter. Jadi diubah ke meter, bertambah nolnya 3 ya. Jadi ini geser ke sini, hilang komanya, terus nolnya bertambah, sisa 2. Kemudian 8.000 meter, kemudian 1.200 dekameter. 1.200 dekameter ini dibawa ke meter, jadi dia satu langkah, bertambah 01, sisa dijumlahkan. Jadi ini jumlahnya 37500 ya, jadi 37.500 meter. Oke. Selanjutnya Pak Ade memiliki 2 lahan sawah. Lahan pertama 2,4 ton. Jadi ditambah 03 ya, koma hilang, terus ikut 02, 2.400 kg. Kemudian 18 kuintal. 18 kuintal, 1 kuintal itu 100. Jadi kalau dibawa ke kilogram tambah 02. Kemudian 26 kuintal dijual. Jadi ini ditambah dulu. Hasilnya 42 ya. Kemudian dikurangi dengan 26 kuintal. Itu sama dengan 2.600 kg. Hasil pengurangannya ini 1.600 kg ya, seperti itu. Selanjutnya satu windu yang lalu. Satu windu yang lalu berarti kita bagi begini supaya tidak salah. Satu windu yang lalu umurnya 38. Satu windu yang lalu berarti 8 tahun kemudian ya, ke masa kini. Jadi ditambah 8, dia 46 tahun masa kini, ditambah 2 dasawarsa yang akan datang. 1 dasawarsa 10 tahun, berarti tambah 20 ya, jadi 66 tahun. Selanjutnya masalah kain-kain ya, 50 kodi yang lusin dengan buah yang diminta buah ya. Jadi yang pertama 50 kodi itu dibawa ke berapa buah. Jadi kalau 1 kodi itu 20, berarti dikali 20 nanti dia 1000 buah. 29 lusin itu dikali 12, karena 1 lusin itu 12. Kalau dikalikan dia nanti hasilnya 341 348 ya, 348. Kemudian dijumlahkan dulu karena di sini akan dikurangkan karena dikirim ya. Jadi 1348 dikurangi dengan 750, nanti akan dapat 598 harusnya ya. Oh iya, 598 buah. Selanjutnya kecepatan, waktu, dan jarak. Jadi sering disingkat itu
safety SVT. Jadi ketika ditanya jarak, maka dikalikan kecepatan dengan waktu. Kecepatan dan waktu harus memiliki konversi yang sama, satuan yang sama ya. Jadi kecepatannya 48 km per jam dikali dengan waktu 2,5 jam, 2,5 jam. Jadi sudah sama ya, hasilnya akan dalam bentuk kilometer ya. Sisa dikalikan, ada cara mengalihkan ini ya. Ini bisa kan koma ya, untuk menghilangkan koma ini kali 2 dan ini dibagi 2 supaya seimbang. Jadi kali 2 dia 5, bagi 2 dia 24. 24 kali 5, 20 kali 5, 100, 4 kali 5, 20, jadi 120 km. Selanjutnya ditanyakan debit air. Jadi masalah debit itu berarti liter per menit ya, satuannya liter per menit. Jadi dibagi 60 saja, langsung bagi 5. 6 bagi 5 1, sisanya 1. 10 bagi 5 12. Jadi jawabannya 12 liter per menit. Selanjutnya sifat bangun datar. Jadi memiliki 2 simetri lipat, 4 buah titik sudut dan sudut yang sama besar, 2 simetri putar, sisi berhadapan sama panjang. Jadi itu pasti adalah persegi panjang ya. Gampang saja. Selanjutnya pasangan bangun yang sama dan sebangun. Jadi lihat saja yang sama dan ukurannya sama. Jadi ini beda, ini segi 6, ini segi 8 ya. Jadi yang sama adalah A dengan E. Selesai. Selanjutnya keliling bangun datar. Keliling berarti yang di luar ya. Jadi ini kalau dia bentuk layang-layang ini pasti sama. Jadi totalnya ini 50, totalnya ini 20. Jadi hasilnya 70. Selesai. Selanjutnya keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah 2pi R. Pi-nya 22/7. R-nya di soal adalah jari-jarinya ya, 14. Bagi 7 1, bagi 7 2. 2 kali 2 2, 4 4 kali 2 8 8 ya. Selanjutnya luas bangun datar. Jadi luas lingkaran pi R pangkat 2. Kalau keliling 2 nya di depan. 22/7, R nya 21 kali 21 bagi 7 bagi 7, sisa dikalikan 22 kali 3 66 kali 21. Jadi ekornya saja dikalikan, yang jawabannya ada 6 nya. Jawabannya B. Kalau tidak percaya kita buktikan ya. Ini 12, ini 18, ini 6. 1386 sama kan? Selanjutnya luas bangunnya. Jadi ini namanya 3/4 lingkaran. Jadi rumus luasnya sama saja dengan rumus luas lingkaran, tapi ditambahkan di depannya 3/4. Jadi 3/4 kali 22/7 kali 14 pangkat 2 ya. Pangkat 2. Jadi di sisa dicoret, bagi 7 bagi 7 bagi 2 bagi 2 bagi 2 habis. Jadi sisa 3 kali 11 kali 14 ya. Sisa dikalikan 33 kali 14. Ekornya saja dikalikan 3 kali 4 12, 2 yang ekornya 2. Kalau tidak percaya 33 kali 14, 3 ini 12 tambah 3 15, ini 12 462 ya. Oke. Selanjutnya Pak Yanto memiliki 2 kebun. Jadi kebun pertama persegi, yang kedua persegi panjang. Yang persegi panjang ya katanya 45 dengan 32. Yang persegi
Yang persegi memiliki sisi yang panjangnya 2 kali dari lebar. 2 kali dari lebar persegi panjang. Ini kan lebarnya 32. Kalau 2 kali berarti 64. Yang ditanyakan selisih. Jadi selisihnya luasnya ini sisi kali sisi 64 kali 64, sedangkan luasnya ini 45 kali 32. Ya, sisa kita cari 64 pangkat 2. Ada caranya. 6 kali 6 36, 6 kali 4 24 kali 2 48, 4 kali 4 16. Ini totalnya 49. Sedangkan ini 45 kali 32, 4 kali 3 12, 4 kali 2 8, tambah 15 23, terus 5 kali 2 10. Sisa dikurangkan, jadi yang besar kurang yang kecil ya, jadi kelihatan jawabannya. 4096 1340 65. Ini pinjam ya, jadi 27 ya, 26 ya, harusnya 27. Oh ya, tadi di sini harusnya 4 ya, dua-duanya 4, di sini 4, sehingga selisihnya ini 26 56 ya, sudah betul 2656. Selanjutnya bangun kubus, karena semuanya sama ya. Ditanyakan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus kan ada 6 sisi, semuanya sama, berarti 6 kali sisi pangkat 2, 6 kali 12 pangkat 2, 12 pangkat 2 itu 1 kali 1 1, 1 kali 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Jadi yang ekornya 24 ya, ini ya, 600, 6 kali 1 6, ini 24, ini 24 ya, jadi totalnya 864. Selanjutnya volume tabung. Tabung itu prisma alas tinggi, luas alas kali tinggi. Alasnya lingkaran, luas alasnya dikali tinggi. P kali R, jari-jarinya 14 kali 14, tingginya 20, bagi 7 bagi 7, 44 dikali dengan 14 kali 2 28, 280. Kita kalikan 44 kali 28 kali 28, 32 tambah 8 40, kali 8 32. Jadi 1 2 3 2, terus nolnya ikut 1 ya di sini, jadi jawabannya A. Selanjutnya jaring-jaring kubus dengan posisi alas dan tutup yang tepat. Kalau ini jadi alas, berarti ini bukan tutup ya, yang jadi tutup yang ini. Karena ini kan dilipat naik, ini yang di belakang, jadi ini yang tutup. Ini benar, karena ini alas, ini naik, ini jadi tutupnya. Benar. Ini salah, ini alas, ini jadi di depan, tutupnya harusnya yang ini. Terus ini benar, karena ini naik, ini ke samping, ini ke atas, jadi 2 dan 4. Selanjutnya, sebut trapesium sama kaki pada diagram Kartesius dengan titik yang sudah ditentukan. Titik D agar dia membentuk trapesium ya. Jadi saya gambarkan dulu supaya tidak salah. Oke, kita cek titik A min 3,2. Min 3,2 itu ini min 3, min 2 ya. Min 2 itu di bawah. Jadi di sini titik ini adalah titik A. Titik B 1,2. 1,2 berarti di sini. Titik C min 4,2. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 2 ya. Min 2.
jadi di sini. Agar dia menjadi trapesium, maka titik mana yang cocok? Kalau 2 dengan min 2, berarti 2 dengan min 2 di sini ya. Ini tidak terbentuk trapesium. 1 dengan min 2 pun begitu. 3,2 di sini itu bukan trapesium yang terbentuk, tapi sebuah yang mirip jajar genjang, tapi bukan yang sempurna juga. Kalau min 2, min 2 berarti di sini, berarti dia bentuk segitiga. Jadi ini jawabannya tidak ada yang benar ya. Agar terbentuk trapesium seperti ini ya. Jadi dia harus di sini. Agar terbentuk trapesium sama kaki. Jadi titik yang betul ini adalah 1,3 seharusnya. Oke, jadi ini jawabannya ya. Kita buat sendiri. Simetri lipat. Simetri lipat kalau dilipat dia sama besar. Lipatan pertama, lipatan kedua itu kan sama besar ya. Lipatan ketiga, terus lipatan keempat, terus lipatan kelima dan lipatan keenam. Jadi ada 6 simetri lipat. Selanjutnya masalah pencerminan. Ya, jika bercermin berarti jarak ke cermin sama ya. Titik-titik ini berarti ini di sini jaraknya sama, ini jaraknya kira-kira di sini, ini jaraknya kira-kira di sini. Ini agak jauh berarti di belakang. Ini lebih jauh dari itu berarti di belakang, Jadi kira-kira seperti itulah bentuknya. Jadi yang betul adalah D. Selanjutnya tentang statistika. Jadi ini ada data berat badan dan dicocokkan berat badan 15 kilo, ada 5 siswa atau berapa. Jadi kita cek langsung dari yang 15 kilo ya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Jadi 6 orang yang 15 kg. Kita cek pilihan jawaban. Ini 5 sudah salah, ini 6, ini 7 sudah salah, ini 5 sudah salah. Jadi langsung ketemu jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Selanjutnya nomor 34. Siswa kelas 1 32 orang dan seterusnya. Jadi kita cek saja langsung di pilihan jawaban. Kelas 1 itu 32. Di sini kelas 1-nya 50, salah. Di sini kelas 1-nya 40, salah. Di sini kelas 1-nya 30, salah. Di sini kelas 1-nya 30 lebih sedikit, jadi kira-kira 32. Nah, kelas 2-nya 50 betul, kelas 3-nya 30 betul, berarti sudah pasti jawabannya. Selanjutnya diagram lingkaran. Jadi ini memakai persen ya pilihannya. Jadi diubah dulu, ini jumlahnya ini 13, ini 11 ya. Jadi 13, 11 jumlahnya 24. 24 ini 100%. Jadi kalau mau mencari bulu tangkis 5/24 kali 100%. Kemudian ya kita cari saja dulu. 500 bagi 24 itu 50 bagi 24 itu 48 ya. 48 ini sisa 20 bagi 24 itu 5. 25% bulu tangkis. Jadi kita cari bulu tangkis yang 25%. Salah, betul, salah. Jadi jawabannya langsung yang D. Oh, ternyata ada yang keliru. Di sini 20 bagi 24 kan tidak bisa. Jadi muncul 200, muncul koma. Jadi ini harusnya 20,5. Dibulatkan jadi 21%.
Jadi yang 21% itu antara ini. 2. Kemudian dilihat renang sama dengan bulu tangkis. Ya, dua-dua benar. Yang membedakan antara sepak bola dengan voli ya. Kita cek sepak bola 8/24 kali 100%. Jadi dia sepertiga dari 100. Sepertiga dari 100 itu 33%. Jadi yang betul yang sepak bolanya 33%. Jadi yang betul adalah yang A. Ini salah. Oke, sorry ya, sorry. Selanjutnya dari data penjualan mangga, anggur, apel. Mangga di sini 60. Anggur tengah-tengahnya ya, tengah-tengah 45. Apel 80. 195 harusnya ya. Kita cek ulang. Mangga 60, anggur. Jawaban ya ampun, ini kan 105, jadi 185 ya harusnya. Jadi jawabannya C, 185. Sorry. Butuh aqua. Lingkaran. Jadi ini pakai derajat, jumlahnya 360 derajat. Kemudian ada tanda siku-siku, berarti sini 90. Selanjutnya kita cari jalak bali berapa derajat. Jadi 360 dikurangi jumlah 4 yang lainnya. Jadi di sini kita jumlahkan 90 tambah 54 itu 144 tambah 36 itu 180 tambah 72 itu berarti 252. Jadi dikurangi 252, ini hasilnya 108 derajat. Jalak bali 108 derajat, kasuari 90 derajat. Jumlahnya 40. Jadi untuk selisihnya boleh langsung kurangkan saja derajatnya ya. Jadi 108 kurang 90, selisihnya adalah 18 derajat per 360, karena semuanya 360 kali 40. Jadi ini sama-sama bagi 18 boleh. Jadi ini bakal jadi 1/20. 40 bagi 22. Jadi jawabannya 2 ekor. Boleh juga cari satu-satu. 108 derajat per 360 kali 40, kemudian nanti dikurangi ini, hasilnya akan sama-sama dapat 2 ekor. Selanjutnya rata-rata pengunjung setiap hari. Harinya ada 7 ya. Jadi jumlahnya ini dibagi 7, kita jumlahkan. Ini jumlahnya 135, ini jumlahnya 143, ini jumlahnya 240. Jadi ditambah dengan 230 ditambah dengan ini 282 ya. 282 tambah 135 tambah 143, ini totalnya 600 ya. Secara manual saja 9 tambah 7 560 dibagi 7 dapatlah 80 orang per hari. Selanjutnya modus adalah nilai yang paling sering muncul. 7 dia muncul 1, 2, 3, 4, 8 muncul sebanyak 1, 2, 3. Nilai 9 sebanyak 1 saja. Nilai 10 sebanyak 1 saja. Jadi yang modus adalah 7. Selanjutnya, rata-rata produksi pakaian jadi selama 10 hari. Rata-rata jumlahkan semua, terus dibagi 10.
Jadi kita jumlahkan ini ratusannya saja dulu, 100 jadi 520 tambah 20 40 tambah 30 70 tambah 20 tambah 20 110 ditambah satuannya 15 jadi ini 625 kemudian ini dijumlahkan 100 500 puluhannya 7 9 13 16 kemudian satuannya 5 saja jadi 665 dijumlahkan 1290 bagi 10 jadi hilang nolnya jadi 129 potong. Oke, sekian pembahasan 40 nomor dari soal ujian sekolah ya, ujian sekolah berbasis nasional sebanyak 40 nomor. Jadi jika ada yang salah mohon maaf ya. Jadi pengambilannya cuman sekali print langsung dikerjakan ya, tanpa sebelumnya pelajari. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, sumber soal ini dari www.matlab ya. Jadi silakan dikunjungi webnya ya, matlab.net. Terima kasih banyak untuk soalnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.